bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus.
setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita berjumpa di dalam ibadah online kita dengan judul Merdeka. Sebab kita sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan negara kita. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana sikap kita hidup di dalam kemerdekaan. Merdeka atau mati. Itu adalah slogan yang disampaikan oleh para pejuang untuk merebut kemerdekaan. Hidup di dalam penjajahan merupakan suatu penderitaan yang tidak dapat dilukiskan, di mana seseorang tidak memiliki hak lagi atas dirinya sendiri, dan segala sesuatu yang dia kerjakan, yang dia lakukan itu adalah mendatangkan keuntungan bagi si penjajah. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk mengalami kemerdekaan di dalam hidup ini, sebagaimana apa yang telah diperjuangkan oleh para pejuang kita di masa yang lampau, sehingga setiap kita bisa hidup di dalam kemerdekaan dalam hari-hari ini. Dan mari kita belajar, kita lihat contoh dari Alkitab tentang seorang yang hidupnya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Orang yang hidupnya ada di dalam penjajahan kuasa kegelapan. Dalam Markus 5 ayat 1-5 dikatakan, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari ayat firman Tuhan yang baru kita baca di atas, kita dapat mengetahui bahwa kondisi orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan sangat menyedihkan, penuh dengan penderitaan. Ya, hidupnya sangat menyedihkan. Sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-4 tadi dikatakan, ayat ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul diri dengan batu. Orang tersebut sudah tidak mengenal lagi siapa dirinya. Dikatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Kondisi orang tersebut sangat memprihatinkan. Dia sudah tidak mengenali siapa dirinya lagi, dan tenaganya juga di luar daripada manusia normal, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengikat dia. Bicaranya pun tidak normal lagi. Yang bisa dilakukannya hanya berteriak-teriak. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menenangkan dirinya, termasuk keluarga dan mungkin pendetanya tidak bisa memberikan ketenangan lagi dalam diri dia. Orang seperti ini tubuh dan pikirannya telah dikuasai oleh roh jahat, dijajah oleh roh jahat. Ini menunjukkan bahwa dia memang belum lahir baru. Orang ini terikat akan okultisme, sebab apabila seorang terlahir baru maka roh tersebut tidak dapat dikuasai, namun pikirannya masih bisa dipengaruhi oleh roh jahat. Tapi orang ini rohnya pun bisa dikuasai sehingga tidak mengenal lagi siapa dirinya. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa memang orang yang terikat di dalam kuasa kegelapan itu sama dengan orang yang terikat di dalam penjajahan, sehingga hidupnya mengalami sesuatu yang sangat mengenaskan, sangat menyedihkan, dan sangat memprihatinkan. Namun kita juga tahu bahwa Yesus itu berkuasa atas segalanya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepada dia, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Dan di sana adalah di sana di ladang bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan.
Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami masukinya. Ayat 13 dikatakan, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Kita perhatikan Bapak Ibu dari ayat ini bahwa Yesus itu sungguh-sungguh berkuasa, sehingga roh jahat itu ketika dia melihat Yesus, dia langsung datang menyembah Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu sangat berkuasa atas segala sesuatunya. Dan dikatakan namanya tadi adalah legion. Legion itu artinya adalah berjumlah kurang lebih 5.000 sampai 6.000 orang. Kalau kita lihat dalam struktur tentara Romawi pada masa itu, satu legion itu berjumlah 5.000 sampai 6.000 orang. Bayangkan kalau roh jahat tadi dikatakan mereka adalah legion karena mereka banyak, artinya ada hampir kurang lebih 5.000 sampai 6.000 roh jahat yang menguasai, yang merasuki tubuh orang tersebut. Tentunya orang tersebut sangat-sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan keadaannya. Dan kita perhatikan juga dalam ayat yang ke-13 dikatakan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Yesus mengabulkan permintaan roh jahat tersebut bukan karena dia tunduk kepada mereka atau berbelas kasihan kepada roh jahat itu, tetapi Yesus melakukan itu karena dengan tujuan supaya orang-orang di Gerasa bisa melihat bahwa benar dia adalah Mesias yang dipenuhi dengan kuasa dari sorga, yang sanggup memberikan kemerdekaan kepada orang yang tersebut dari kuasa kegelapan, bisa melepaskan orang tersebut atau memberikan kemerdekaan bagi orang tersebut. Sehingga Yesus mengizinkan permintaan daripada roh jahat itu masuk ke dalam 2.000 ekor babi kira-kira. Dan Yesus juga ingin menunjukkan bahwa nilai satu jiwa manusia itu jauh lebih berharga daripada nilai 2.000 ekor babi. Jadi nilai satu jiwa itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Oleh karena itu, apabila ada satu jiwa bisa diselamatkan, dimerdekakan, maka beribu malaikat pasti akan bersuka cita di surga. Jadi Yesus memberikan izinnya bukan karena dia tunduk kepada permintaan roh jahat, bukan. Tapi dengan tujuan supaya orang-orang di Gerasa itu bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa dia adalah Maha Kuasa. Dia sanggup memberikan kesembuhan, kemerdekaan, pemulihan bagi orang yang sedang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kemudian kita melihat juga bahwa ketika seseorang berjumpa dengan Yesus, maka mereka akan mengalami pembebasan. Mereka akan mengalami kemerdekaan dalam hidup mereka. Ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Setiap kita ketika berjumpa dengan Yesus, maka hidup kita juga mengalami pembebasan. Hidup kita mengalami kemerdekaan. Sebagaimana para pejuang kita di masa lampau, mereka berjuang dan memberikan kemerdekaan itu bagi setiap kita bangsa ini, sehingga kita bisa hidup di dalam kemerdekaan dan kita bisa menikmati kemerdekaan tersebut. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, setelah kita hidup atau tinggal di dalam kemerdekaan, apakah yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa mengisi kemerdekaan tersebut dan hidup kita menjadi hidup yang bermakna? Yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus bisa mengampuni. Kita harus bisa menerima perbedaan demi perbedaan. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi kerajaan Allah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, bagi setiap kita yang sudah mengalami kemerdekaan secara rohani, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup kita sudah dimerdekakan, hidup kita sudah dipulihkan, maka yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus bisa menerima perbedaan. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Sama halnya dengan kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah hidup dalam kemerdekaan. Yang perlu kita lakukan adalah hal yang sederhana dalam kehidupan ini supaya kita bisa mengisi kemerdekaan ini dan membangun bangsa ini, negara ini menjadi negara yang maju, negara yang makmur, negara yang sejahtera.
Hal sederhana yang bisa kita lakukan itu adalah yang pertama, kita harus bayar pajak. Bayar pajak. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bayar pajak. Sehingga pembangunan bangsa ini, negeri ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah menjaga fasilitas umum. Pemerintah sudah membangun begitu banyak fasilitas umum yang ada di negeri ini. Dan kita sebagai warga negara yang mengisi kemerdekaan ini, kita harus bersama-sama menjaga semua fasilitas umum yang ada sehingga itu bisa terjaga dengan baik dan semua orang bisa menggunakan fasilitas umum tersebut. Dan yang ketiga, kita harus bekerja dengan baik, tidak korupsi. Berkata no kepada korupsi. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras dan tidak melakukan yang namanya korupsi, supaya bangsa ini, negara ini bisa terus maju, semakin berkembang, semakin makmur dan semakin sejahtera setiap kita yang hidup di dalam kemerdekaan. Itulah yang harus kita lakukan, sama seperti halnya ketika kita mengalami pembebasan secara rohani kita dari kuasa kegelapan. Kita harus memiliki kasih, kita harus bisa menerima perbedaan antara satu dengan yang lain, kita harus bisa mengampuni orang lain. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu, maka kita akan memiliki hidup yang bermakna bagi orang lain. Hidup kita akan menjadi hidup yang berguna bagi banyak orang. Hidup kita akan menjadi hidup yang berguna bagi bangsa ini. Hidup kita akan menjadi hidup yang berguna bagi kerajaan Allah. Sebab yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk sungguh-sungguh mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, supaya hidup kita membawa dampak dan pengaruh yang baik bagi banyak orang. Dan bangsa ini semakin bertumbuh menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang makmur. Dan kita juga sebagai warga kerajaan Allah, kita juga semakin mengembangkan kerajaan Allah dimanapun kita berada, dengan melakukan kasih, mengampuni, dan bisa menerima perbedaan antara satu dengan yang lain. Hari ini kita sudah belajar dan mendengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus itu berkuasa untuk memberikan pembebasan, memberikan kemerdekaan dalam kehidupan seseorang, dan mari kita mencari Yesus sehingga hidup kita juga mengalami kemerdekaan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk apa yang sudah kami dengar, kami pelajari hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami, agar hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang bermakna. Hidup kami ini memberi pengaruh yang baik kepada banyak orang. Sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga negara kerajaan Allah, kami melakukan hal-hal yang berguna, yang menguntungkan bagi kerajaan Allah, yang menguntungkan bagi bangsa dan negara ini. Itulah hidup kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami sungguh-sungguh bisa konsisten melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dan terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur. Haleluya, haleluya. Amin.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan mari kita satukan hati, kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajarilah kami selalu, tuntun kami, bimbing kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya berkat Tuhan juga tercurah atas kehidupan kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia sangat mengasihi setiap kita. Dan Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah dari sorga yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga kita tidak akan mengalami kekurangan lagi, tapi kita akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Kiranya Tuhan berkati setiap kita, Tuhan berkati usahamu, bisnismu, dan juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita.